Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Terima kasih Tuhan, Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau teramat baik bagi kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus.
Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, buat kasih setiamu, buat pemeliharaanmu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaanmu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Sungguh kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami bersyukur. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sungguh ajaib, Kau sungguh dahsyat di dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami. Di bawah sayap Tuhan kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang. Tempat perlindungan kami yang maha
tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Malaikat Tuhan akan menatang kami di atas tangannya supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan meluputkan kami. Tuhan Yesus akan membentengi kami. Sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus pasti menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus pasti meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyanyian siara. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan takkan membiarkan kaki kami goyah. Penjaga kami tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjaga kami. Tuhanlah naungan kami di sebelah tangan kanan kami. Matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Bahkan Tuhan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawa kami. Tuhan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa pelindungan-Mu sudah terjadi kepada seluruh kami umat-Mu. Terjadi dalam keluarga kami, kota kami, bangsa kami, gereja kami. Tetap dalam lindungan Allah. Bila kami bertobat, bila kami percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Bahkan seluruh isi keluarga kami, Tuhan sudah selamatkan. Haleluya. Mari Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala ilah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita lutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan. Pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan
akan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa bahwa Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Tuhan datang untuk menghakimi dunia, menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Tuhan telah melakukan perbuatan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami umat-Mu sedang memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Kami yakin dan percaya di saat kami memuji-Mu, di saat kami menyembah-Mu, perkara yang dahsyat terjadi di tempat ini, sekarang ini, dalam nama Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, berikan roh ketajaman pewahyuan yang baru. Terlebih buka mata hati umat-Mu Tuhan, jadikan setiap tanah hati kami tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. 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 Dalam Keluaran pasalnya yang ke-8. Keluaran pasal yang ke-8 saya akan bacakan. Keluaran pasal 8 ayat yang pertama, berikutnya tulah kedua kata. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan kata. Kata-kata akan menyeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, dan bermuncullah kata-kata, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun, serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku, dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silahkan Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok, lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun.
Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Ketika Fir'aun melihat bahwa telah merasa kelegaan itu, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukullah itu ke debu. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengeluarkan tangannya dan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada Mesir dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli kepada Fir'aun, inilah tangan Allah, tapi hati Fir'aun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu. Sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat itu akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat dalam istana Fir'aun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan, Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apalagi kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka. Tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi kepada gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Fir'aun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Fir'aun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Fir'aun dan pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Fir'aun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Ya. Pagi hari ini kita akan belajar di Keluaran 8 ayat 1 sampai 32. Ada hal yang menarik di sini. Jadi Tuhan menulai seluruh Mesir dengan tulahnya. Tuhan menulai
seluruh Mesir dengan tulahnya, kecuali Goshen. Goshen dibiarkan tetap subur, karena Tuhan akan mengadakan perbedaan antara tanah Mesir dengan Goshen. Kalau kita melihat Goshen, memang Alkitab itu tidak ada yang bohong. Alkitab pun tidak pernah bohong. Ketika kita ada kesempatan pergi ke Mesir, kami melihat sendiri bagaimana perbedaan itu sangat mencolok. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Bagaimana tanah Goshen itu tanah yang subur sekali. Tanah yang subur, tanah yang ditinggali oleh bangsa Israel itu subur sekali. Tanah Goshen itu subur sekali. Dibandingkan dengan tanah Mesir yang tandus. Saya juga ketika ada kesempatan ke Mesir, saya juga kaget melihatnya. Wah, firman Tuhan itu tidak bohong. Jadi apa yang dikatakan tentang Goshen itu memang sungguh-sungguh tanah yang subur. Memang sungguh-sungguh ada perbedaan antara tanah umatnya Tuhan dengan tanah Mesir. Nah, di sini ketika Tuhan menulahi Mesir, Tuhan menginginkan apa? Sebetulnya gara-garanya sepele. Gara-garanya mereka itu disuruh ibadah, mereka itu mau beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka dihalang-halangi untuk tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Seperti yang lalu yang sudah saya bahas, itu jadi ada kekuatan penguasa dunia ini yang menghalangi umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kekuatan dunia ini menghalangi orang-orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Hal-hal ini juga yang terjadi pada hari-hari ini. Bagaimana penguasa dunia itu siapa? Si iblis menghalangi kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kejadian ini persis seperti yang dialami oleh bangsa Israel di Mesir. Jadi ada kekuatan yang berusaha menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Di pasal yang kemarin, pasal yang ke-7, bagaimana Tuhan menulai bangsa Israel, menulai bangsa Mesir dengan darah, mengubah air, seluruh Mesir air dirubah menjadi darah. Nah, kali ini Mesir ditulahi dengan kata. Tetapi Fir'aun memanggil semua ahli sihirnya. Dan mereka ternyata melakukan hal yang sama. Kemarin air menjadi darah, si Fir'aun juga bisa melakukannya. Dan kali ini Firman memanggil semua ahli sihirnya dan mereka melakukan hal yang sama. Sehingga bagi Fir'aun, tulah memunculkan kata itu terlihat tidak ada istimewanya. Hanya Fir'aun sadar bahwa yang bisa menyingkirkan kata-kata itu adalah Tuhannya Musa dan Harun. Sehingga Fir'aun minta didoakan supaya kata-kata itu hanya tinggal di Sungai Nil saja. Jadi Fir'aun bisa mendatangkan kata, tetapi tidak bisa menghilangkan. Ini menarik untuk dibahas nanti ya. Fir'aun ini bisa membuat air menjadi darah, tapi tidak bisa membalikan. Dan ini Fir'aun dan ahli-ahli sihirnya bisa mendatangkan kata seperti Musa dan Harun, tetapi mereka tidak bisa mengembalikan. Dan mereka sadar yang bisa mengembalikan ini hanya Tuhannya Musa dan Harun. Nah, setelah tulah yang kedua ini Firman ternyata tetap mengeraskan hatinya. Dan maka Tuhan menulahi Mesir dengan tulah yang ketiga, yaitu apa tadi? Debu menjadi nyamuk. Tulahi lagi. Ndablek orang mau beribadah enggak boleh. Orang mau beribadah enggak oleh. Oke. Ditulahi lagi dengan tulah ketiga. Ketika Harun memukulkan tongkatnya ke tanah, maka bermunculannya apa? Nyamuk yang sangat banyak memenuhi seluruh Mesir, menggigit manusia dan binatang. Nah, kali ini kembali Fir'aun memanggil ahli-ahli mantranya, memanggil ahli-ahli nujumnya, dan memerintahkan mereka untuk melakukan hal yang sama. Tetapi ternyata mereka tidak mampu. Para ahli ini pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk.
tetapi mereka tidak dapat, mereka tidak mampu. Nah, nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan binatang. Ini menarik. Pada tulah pertama, tulah kedua, alih-alih nujum, alih-alih dukun-dukunnya Fir'aun ini bisa. Tapi pada tulah ketiga, kalau kita perhatikan, pada tulah ketiga dan seterusnya, alih-alih nujum ini, para dukun-dukunnya Fir'aun ini tidak mampu melakukannya. Kenapa mereka tidak bisa menirunya? Kenapa mereka tidak bisa meniru apa yang Tuhan lakukan? Nyamuk itu bukan didatangkan. Kalau kita perhatikan, nyamuk bukan didatangkan, tapi diciptakan. Kalau kata-kata itu didatangkan dari seluruh negeri, tidak diciptakan. Kata-kata didatangkan sehingga ahli-ahli nujum, para dukun-dukunnya bisa melakukan mendatangkan kata. Tetapi tulah ketiga dan seterusnya itu diciptakan. Dan para ahli nujum, ahli mantra itu tidak bisa menciptakan. Yang bisa menciptakan di dunia ini hanya Tuhan. Kemarin sudah saya bahas. Di dunia ini semuanya tidak ada yang baru. Semua sudah diciptakan. Setelah setelah tulah ketiga ini, mereka apalah ahli mantra-mantra, ahli nujum ini tidak bisa meniru lagi tulah yang Tuhan berikan. Karena apa? Semuanya diciptakan. Cerita ini menyatakan, memberi gambaran kepada kita bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang tidak terbatas. Tetapi manusia terbatas. Kekuatannya, kemampuannya terbatas. Bahkan iblis yang menjadi sumber kemampuan dari para ahli mantra Fir'aun pun terbatas. Iblis ini loh yang sumbernya para ahli mantra Fir'aun itu terbatas. Iblis tidak bisa menciptakan. Sekali lagi garis bawahi, iblis tidak bisa menciptakan. Yang bisa menciptakan hanya Tuhan Allah kita. Simple sebenarnya permasalahan ini, bangsa Israel mau beribadah kepada Tuhan, tidak boleh dihalangi karena merasa apa? Merasa Fir'aun ini sombong, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Akhirnya Tuhan memberi tulah. Tulah pertama, tulah kedua, Fir'aun merasa mampu, merasa bisa membuat hal yang demikian. Tapi tulah ketiga dan seterusnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita hari ini kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur. Kita dilindungi oleh Tuhan. Kita dicintai oleh Tuhan Allah pencipta. Jadi hari-hari ini tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ya, kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, ada tangan kuat yang selalu melindungi kita. Tidak ada orang yang bisa memisahkan kita dari Allah. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa memisahkan kita dari Tuhan kita. Iblis yang menjadi sumber kekuatan. Iblis yang menjadi sumber kekuatan para ahli mantra Fir'aun pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mempunyai Tuhan yang besar. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Bahkan para ahli mantra itu di ayat yang 19 berkata, para ahli mantra itu di ayat yang 19 berkata, lalu berkatalah para ahli itu kepada Fir'aun, inilah tangan Tuhan. Mereka pun sendiri mengakui kalau tangan Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang bisa membatalkan, tidak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa melawan. Amin. Yes. Hari ini kita cari Tuhan, kita cari Tuhan, kita cari Tuhan. Permasalahan kita, pergumulan kita itu tidak ada apa-apanya. Kalau tangan Tuhan sudah bekerja,
Yes. Tidak ada yang bisa membatalkan. Kalau tangan Tuhan sudah Amen. bekerja, tidak ada yang bisa memisahkan. Amen. Menarik sekali cerita ini, saya menarik. Padahal bangsa Israel cuma mau pergi beribadah 3 hari lamanya perjalanan, cuma untuk beribadah. Nggak boleh. Akhirnya ya seperti ini. Kalau tangan Tuhan sudah bekerja, wow, luar biasa. Yes. Kalau hari ini tangan Tuhan Amen. sudah bekerja atas hidup kita, wow, luar biasa. Terobosan-terobosan itu pasti terjadi. Ya. Apapun penyakitmu, Amen. apapun permasalahanmu, kalau Tuhan sekali bekerja, beres semua. Yang terpenting apa? Amen. Datang mempunyai kerinduan hati untuk datang kepada Tuhan, ini loh yang Tuhan inginkan. Sudah, yang lain urusannya Tuhan. Masalah sampar, paket, penyakit, apapun, itu urusannya Tuhan. Tuhan tuh ingin apa? Kerinduan hati untuk beribadah kepadanya. Kerinduan hati untuk kita bersekutu dengan Tuhan, Sang Pencipta. Pagi hari ini, kita disadarkan bahwa pentingnya ibadah kepada Tuhan. Pentingnya kita bersekutu kepada Tuhan. Tuhan rindu kita bersekutu kembali kepadanya. Tuhan rindu kita kembali beribadah kepadanya. Percayalah, tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa menghalangi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tangan Tuhan itu terlalu kuat. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Jadi, tidak usah khawatir permasalahan kita, pergumulan kita serahkan kepada Tuhan. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa kok. Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Alih-alih nujum, alih-alih sihir, Fir'aun bisa mendatangkan. Boleh, iblis bisa mendatangkan. Tetapi tidak bisa mengusir, tidak bisa membuat pergi. Tidak bisa menciptakan. Boleh mendatangkan tulah pada kita, tapi Tuhan yang akan mengusir tulah itu. Tuhan yang mengusir penyakit kita. Tuhan yang mengusir segala permasalahan kita. Jadi pagi hari ini sungguh luar biasa. Ya, ini alasan kita bersyukur kenapa kita mempunyai Allah yang hidup, kenapa kita bersekutu dengan Tuhan. Karena Dia pembela kita. Tangannya selalu melindungi kita. Mari kita dengan penuh kerinduan datang bersekutu dengan Tuhan. Penuh rasa haus dan lapar untuk mencari Tuhan. Percayalah. Sudahlah. Tidak usah bingung permasalahan kita, tidak usah bingung pergumulan kita. Ada waktunya Tuhan pasti kasih jalan keluar. Amin. Kita hari ini menata hati kita, kita memiliki roh yang menyala-nyala untuk datang bersekutu dengan pelajaran kita pada hari ini. Inilah tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Hidup kita dalam genggaman tangan Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Pencipta itu. Tetap mengucap syukur, tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tetap mencari Tuhan, miliki roh yang menyala-nyala. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. 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 Inilah tangan Tuhan. Thank you, Jesus. Puji Tuhan, kita punya Allah yang besar. Allah yang sanggup melepaskan kami. Jadi jangan takut. Kalau saudara baca Alkitab, Tuhan sering menuliskan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Aku menyertaimu, aku memberkatimu, aku melindungimu, menyertaimu, membawa kita ini kepada kemenangan. Bu Dewi, enggak usah takut lagi ya. Sudah sembuh. Tinggal percaya. Ini ujian. Amin. Terima kasih Tuhan. Beribadah. Jangan takut. Ya. Amen. Nah,
saya percaya ibadah ini mengandung janji. Yes. Hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saudara, Amin. satu Amin. hal tentang ibadah ini ya. Tentang ibadah saya ada Tuhan Roh Kudus kasih ayat Mazmur 2. Mazmur 2 ayat yang ke-11 12. Mazmur 2. Ya. Ini loh penting, ibadah itu penting karena ibadah itu mengandung rahasia yang agung. Tapi kita harus tahu apa Raja Daud mengatakan Mazmur 2 ayat 11. Beribadalah pada Tuhan takut Dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Yes. 12. Supaya ia jangan murka dan kamu Dan kamu binasa. binasa di jalan. Sebab sudah mudah sekali berkahnya menyala. Murkanya nyala. Berbahagia Nah, semua orang yang berlindung kepadanya. amin. Ini loh janji Tuhan orang yang Amin. berlindung kepadanya. Yes. Amin. Oh, berbahagia. Amen. Tergenapi sudah. Thank you. Amin. Orang kalau ibadah ada tantangan itu ada berkat Amin. Amin. yang disediakan Tuhan. Kalau Amin. kita bisa melewati baru menerima berkat itu. Amin. Yes. Nah ini loh. Contohnya sampai bangsa Israel mau ibadah Tuhan sampai memberi tulah kepada Mesir pada Firaun 10 tulah. Loh kita ini loh masa enggak bisa ngelewati. Loh. Ini loh. Yes. Karena apa? Karena kalau saudara baca di kitab Wahyu, ya. Sorry, saya tambahkan sedikit. Wahyu ayat yang pertama. Ini kita harus tahu. Ibadah itu penting. Ibadah itu mengandung rahasia yang agung. Amin. Kemudian diberikan kepada Wahyu 11 ayat pertama, diberikan kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah baik suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Amin. Ayat yang kedua, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar. Jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Ini, saudara, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh kita tidak diserahkan kepada antikris. Amin. Intinya cuma apa? Beribadah. Tapi ibadahnya dengan sungguh-sungguh takut dan gemetar. Amin. Ini loh. Jangan ibadah cuma tinggal ibadah gitu saja. Tapi ibadah dengan segenap hatimu. Amin. Ini loh. Kuncinya cuma di sini. Orang yang suka beribadah itu orang yang berlindung kepada Tuhan. Disebut apa? Berbahagia. Puji Tuhan. Ya, saudara, saya menghimbau saudara besok bisa mendengar tentang bolehkah orang Kristen dikremasi ya di Radio Sangkakala. Nah, ini saudara, saya sudah bincang-bincang dengan adik saya Kristanto dan dia mengungkapkan dibukakan satu rahasia tentang kematian. Saudara tahu, kita ini harus mengalami kebangkitan
saat Tuhan datang. Yes. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 itu. Amin. Yang mati dikubur itu kan bangkit. Nah, ini loh. Bukan hanya berkat dibangkitkan, kita akan mengalami pesta anak domba Allah. Kita yang hidup ini akan diubah. Amin. Dengan tubuh kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan. Terus ngalami apa? Kalau saudara pelajari. Ngalami apa? Kerajaan 1000 tahun damai. Di mana? Di bumi. Waktu kita diangkat, kita pesta anak domba Allah, kita kembali lagi di bumi. Tapi bumi sudah dibarui. Amin. Kita pemerintah bersama dengan Yesus. Itu makanya agung, rahasia agung yang ibadah kita. Itu yang saya maksudkan. Amin. Firman Tuhan maksudkan, Alkitab menulis, kita harus pelajari. Kalau saudara mau dengar, nggak punya radio, saudara punya HP, buka Play Store saudara, cari radio Sangkakala, saudara akan mendengar. Nah ini loh. Saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh mengerti tentang rahasia kematian ini, di balik kematian ini ada rahasia yang itu adalah dari ibadah ini. Amin. 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 Besok saudara bisa dengarkan jam 9, setengah 9. Ya. Saya sudah sampai, nanti saya kasihkan di linknya Betani. Ya, puji Tuhan. Ini loh. Ibadah itu makanya bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir cuma suruh ibadah. Amin. Suruh ibadah. Mempersembahkan korban. Nah, ini loh. Jadi orang yang malas-malas ibadah. Mulai rajin ya. Saya percaya, ngerti di balik semua kehidupan di dunia ini ada, di balik kematian pun ada rahasia yang Tuhan sudah sediakan bagi orang yang setia, jujur, taat. Puji Tuhan. Mari pendoa. Siapa? Terima kasih ya Bapak buat firman yang sudah hamba-Mu tabur pagi ini. Biar firman ini selalu bertumbuh dalam langkah hidup kami. Untuk selalu rindu bertemu, bersekutu dengan Tuhan. Hidup kita dalam genggaman Tuhan. Kita menerima kasih anugerah hidup kekal. Berkati hamba-Mu Bapak Daniel Kris yang sudah menabur firman pagi hari ini. Pakai hidupnya lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangganya, berkati pelayanannya, lebih hari lebih lagi dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdiri mewakili bangsa kami Indonesia di hadapan tahta-Mu. Ampuni bangsa kami. Biarlah melalui pengampunan Tuhan tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di Indonesia, tentang kebinasaan atau keruntuhan di negara kami. Kami akan menyebut tembok kami selamat dan pintu-pintu gerbang Tuhan adalah pujian. Penduduk Indonesia semuanya orang yang benar. Mereka memiliki Indonesia untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang sudah Tuhan tanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Tuhan menyinari bangsa Indonesia dengan wajah-Nya. Karena itu, bangkitlah Indonesia, terang-Mu sudah datang, dan kemuliaan Tuhan telah terbit atas Indonesia. Terima kasih ya Bapak. Indonesia dipenuhi shalom dari surga. Indonesia bersatu, rukun dan damai. Pemimpin bangsa dari pusat sampai ke daerah-daerah diberikan roh takut akan Tuhan dan roh kebijaksanaan untuk mengambil setiap keputusan. Semua untuk kepentingan rakyat Indonesia,
bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih Tuhan, keamanan, kerukunan, dan ekonomi, serta kesehatan di Indonesia sudah dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, menjadi yang terbaik. COVID-19 beserta varian-varian barunya sudah berhenti. Baik bencana alam sudah Tuhan kendalikan dan Tuhan pulihkan Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kesatuan gerejamu, juga kesatuan tubuh Kristus, interdenominasi apapun. Biar kami saling mendoakan satu dengan yang lain, mendukung dalam setiap pelayanan, melayani Raja di atas segala raja. Roh Kudus memberikan kasih karunia di setiap gereja, terutama buat gereja Betani FOG Jombang. Sesungguhnya perkenanan dan anugerah serta cinta Tuhan tidak pernah menjauh, selalu ada buat Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Inggawati Kusuma, beserta seluruh keluarga besarnya. Juga buat semua pekerja, juga semua penata layanan, juga untuk jemaat gereja Betani FOG Jombang. Kami selalu ada di hati Tuhan dan menerima lawatan Roh Kudus. Kami semua sehati, sepikir, satu tujuan dalam melayani. Karena teladan kami dalam melayani adalah Yesus Kristus yang selalu membawa jiwa-jiwa untuk bertobat dan selalu haus dan lapar akan kebenaran dan selalu rindu datang beribadah di gereja Betani FOG Jombang. Di setiap ibadah, baik ibadah raya, Jombang Blessing, selalu penuh dengan jiwa-jiwa. Kami percaya dan yakin Tuhan, kami semua diperkenankan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Penuaian jiwa-jiwa 1000 laksa, bahkan lebih tak terbatas, sudah terjadi di gereja Betani FOG Jombang. Tahun kemuliaan dan kelimpahan jasmani rohani sudah kami terima. Terima kasih Tuhan. Kami semua sudah menerima berkat pertolongan. Baik yang sakit di rumah maupun yang sakit di rumah sakit, oleh bilur-bilurnya sudah disembuhkan. Baik yang terbeban berat diberikan kelegaan. Baik yang terikat rohnya sudah dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap rumah tangga diberikan keharmonisan, kerukunan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang ikut doa live streaming, doa fajar ini, menerima berkat pemulihan jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan firman-Mu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Amin. Terjadi, tergenapi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Amin. Kami terima. Pembukaan rahasia firman Tuhan. Kami mengerti. Tangan Tuhan berkuasa. Amin. Tangan Tuhan ajaib. Amin. Dahsyat. Yes. Melindungi kami. Membuat kami menikmati yang baik daripada Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Amin. Memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Yang percaya sudah diberkati Tuhan. Sama-sama saya katakan. Amin. Ayo yel-yel.